Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Pada video kali ini, dengan saya, Alfiona Dwi Kuryasari dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Lebong akan membahas video materi fisika pada kelas 11 nih, yaitu pemahaman dasar tentang gelombang bunyi. Penasaran kan kelanjutannya? Simak terus yuk videonya. Gelombang bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu getaran. Jika kita berteriak sambil memegang tenggorokan, kita akan merasakan tenggorokan bergetar. Begitu pula pada senar gitar yang dipetik, maka kita akan mendengarkan suatu bunyi. Gelombang bunyi seperti halnya slinky yang digetarkan maju mundur, yang merupakan gelombang longitudinal. Syarat terjadinya bunyi. 1. Ada sumber bunyi atau benda yang bergetar. 2. Ada medium atau zat perantara, bisa berupa zat padat, zat cair, dan gas. 3. Ada penerima bunyi yang berada di dekat atau dalam jangkauan sumber bunyi. Macam-macam gelombang bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Gelombang infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Yang bisa mendengar bunyi infrasonik yaitu binatang paus, jangkrik, dan gajah. 2. Gelombang audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengar bunyi audiosonik yaitu manusia. 3. Gelombang ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz. Yang bisa mendengar bunyi ultrasonik yaitu binatang kelelawar dan lumba-lumba. Sifat-sifat gelombang bunyi. 1. Dapat dipantulkan atau refleksi. 2. Dapat dibiaskan atau refraksi. 3. Dapat dipadukan atau interferensi. 4. Dapat dilenturkan atau difraksi. 1. Dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi dapat dipantulkan terjadi apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding batu, semen, kaca, dan seng. Macam-macam bunyi pantul sebagai berikut. A. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Terjadi apabila bunyi pantul terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Bunyi ini akan terjadi apabila jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contoh, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam kamar atau kamar mandi. B. Gaung atau kerdam. Gaung terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi agak jauh,
atau 10 sampai 25 meter. Gaung adalah bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga mengganggu bunyi asli. Contoh, pada gedung besar yang tertutup. C. Gema. Gema terjadi jika jarak dinding pemantul cukup jauh, maka akan terjadi bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli diucapkan atau dipancarkan. Contoh, pada tebing. 2. Dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Contoh, pada malam hari, bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari karena pembiasan gelombang bunyi. Tiga, dapat dipadukan atau interferensi. Interferensi adalah sampainya dua buah sumber bunyi yang koheren ke telinga kita. Contoh, dua pengeras suara yang dihubungkan pada sebuah generator sinyal dapat berfungsi sebagai dua sumber bunyi yang koheren. 4. Dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Contoh, kita dapat mendengar suara radio walaupun kita belum melihat radio tersebut karena terhalang oleh sekat atau tembok bangunan. Cepat rambat gelombang bunyi. Gelombang bunyi merambat melalui medium apapun di sekitarnya, tetapi tidak merambat pada ruang hampa seperti ruang angkasa karena udara adalah medium utama perambatan bunyi. Gelombang bunyi merambat dalam bentuk rapatan dan renggangan, sehingga bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Rumus V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F. Keterangan V sama dengan cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambda sama dengan panjang gelombang, satuannya meter, T sama dengan periode, satuannya sekon, dan F sama dengan frekuensi, satuannya hertz. Rumus cepat rambat bunyi dalam zat padat yaitu V sama dengan akar E per rho. Keterangan V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi, satuannya meter per sekon. E sama dengan modulus elastisitas atau modulus ion zat padat, satuannya N per meter kuadrat. Rho sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Rumus cepat rambat bunyi dalam zat cair yaitu V sama dengan akar beta per rho. Keterangan V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi, satuannya meter per sekon. Beta sama dengan modulus curah atau modulus bulk zat cair, satuannya N per meter kuadrat. Dan rho sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Rumus cepat rambat bunyi dalam gas yaitu V sama dengan akar gamma dikali R dikali T per M. Keterangan V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi, satuannya meter per sekon. Gamma sama dengan tetapan Laplace. R sama dengan tetapan umum gas yang nilainya 8,314 Joule per kamol. T sama dengan suhu mutlak, satuannya Kelvin. Dan M sama dengan massa molekul gas, satuannya kilogram per kamol. Nah,
itulah video mengenai pemahaman dasar tentang gelombang bunyi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi sobat fisika lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.